Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang diberikannya. Dengan nikmat Allah kita masih dapat menjalankan aktivitas di dalam kehidupan, terutama aktivitas yang bernilai ibadah. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan Adam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam bab munakahat. Pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang persoalan mahram, bahwa di antara rukun nikah itu pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri. Antara calon suami dan calon istri adalah laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan mahram. Kalau hubungan mahramnya ada, berarti mereka tak bisa menikah. Jadi calon suami dengan calon istri bukanlah mahram. Maka saya sampaikan bahwa suami istri itu sesungguhnya tidak mahram, tetapi kedudukannya melebihi mahram. Kenapa? Karena sudah dihalalkan dengan ijab qabul. Kemudian rukun nikah berikutnya adalah adanya wali. Siapa yang memerlukan wali dalam pernikahan? Calon istri. Calon suami tak memerlukan wali. Artinya bapak-bapak ya atau laki-laki mau nikah, dia datang sendirian saja. Tidak ada yang dia bawa siapapun, pernikahan bisa dilangsungkan. Tapi kalau calon istri mau nikah, dia wajib menghadirkan walinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Jadi nikah tidak bisa dilakukan tanpa adanya wali. Pernikahan tanpa wali maka nikah itu tidak sah. Nah, wali itu laki-laki. Tidak ada wali nikah perempuan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la tuzawwijil mar'atul mar'ah wa la tuzawwid nafsaha. Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan lainnya, dan perempuan juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa perempuan tuh menikahkan dirinya sendiri, apalagi menikahkan orang lain. Kunikahkan diriku akan dikau, kata Nabi. Atau si perempuan itu yang mewakilkan. Kita kan sering mewakilkan pernikahan. Yang mewakilkan itu perempuan. Misalnya si perempuan yang bersangkutan, calon istri, dia berkata kepada petugas nikah,
Pak Kua misalnya, dengan ini saya mewakilkan diri saya agar Bapak nikahkan dengan seorang laki-laki bernama ini dengan maharnya sekian, maka tidak bisa dilakukan. Atau ibu si perempuan yang mewakilkan ibu si perempuan, kata ibu si perempuan tadi, Pak Kua, dengan ini saya mewakilkan kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya bernama ini dengan seorang laki-laki bernama ini maharnya sekian, juga pernikahan tidak bisa dilakukan. Jadi yang menikahkan itu laki-laki, andai kata diwakilkan, yang mewakilkan itu adalah walinya. Nah, jamaah rahimakumullah, dari pernikahan tanpa wali, maka pernikahan itu tidak sah. Siapa yang memerlukan wali tadi? Calon perempuan, calon istri. Maka kita harus tahu siapa wali. Kenapa? Karena nyaris hampir terjadi pernikahan dengan wali yang keliru. Karena saya sering berbagi informasi dengan petugas nikah yang ada di daerah kita. Nah, jamaah rahimakumullah, untuk menjelaskan wali inilah maka saya minta papan tulis tadi. Karena kalau tidak ditulis sulit untuk memahami. Ya. Kalau tidak ditulis sulit untuk dipahami. Mohon maaf yang sebelah sana mungkin kurang melihat ya. Calon istri. Ya. Kurang besar. Di zoom aja, Bu. Ya. Calon istri. Ini yang mau nikah nih sekarang. Dia mau nikah. Siapa yang bisa menikahkannya? Ya. Maka yang paling pertama adalah saya buat di sini bulat untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Yang bulat laki-laki, yang bersegi perempuan. Ya, tulisan, jangan kemana-mana pikiran kan gitu. Ini ayah, wali pertama, ayah wali pertama. Ini kan ada istrinya kan, supaya jelas nanti. Ini istrinya, istri si ayah kan. Panahnya di itu namanya wali pertama. Orang tua kandung dari perempuan yang mau nikah. Jika si ayah sudah meninggal dunia, ayahnya ada tapi sudah meninggal dunia, siapa gantinya? Ya? Siapa? Saudara ayah. Saudara dari ayah. Hah? Wali yang nomor 2 adalah ayah dari ayah. Ini wali nomor 2, kakek. Ini nenek ya. Di sini banyak orang tak paham. Ya. Wali pertama ayah, kalau ayah sudah meninggal, ternyata ayah dari ayah masih ada, maka dialah walinya. Selama ke atas masih ada, maka ke atas.
Andai kata ayahnya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, ada ayah kakek. Mana tahu nih, mana tahu kan? Maka ayah kakek yang jadi wali. Ternyata yang ada adalah bukan ayah kakek, tapi kakeknya kakek. Nah, misalnya nih ya. Ya. Kemudian wali yang nomor 3, ayah meninggal, ayahnya ayah juga sudah meninggal, maka walinya adalah saudara kandung dari perempuan yang mau nikah. Saudara kandung dari perempuan yang mau nikah, bukan saudara ayahnya. Ya makanya tak bulat Pak. Udah dikasih tahu tadi, bulat berarti laki-laki kan itu. Ya. Saudara kandung kan sama ayahnya. Ini dengan ini sama ayahnya kan? Ayah ibunya kan sama. Ayah dan ibunya sama. Ternyata saudara kandungnya tidak ada. Atau ada tapi sudah meninggal. Ternyata ayahnya punya istri lain. Ya, ini istri pertama, ini istri kedua. Ya kan, istri. Maka di sini ada namanya saudara satu ayah. Wali nomor 4. Ya. Itu wali nomor 4. Jadi bapak-bapak yang punya istri 2 jangan rahasia. Malam ini terus terang. Ya kan? Mana tahu anak dari istri pertamanya perempuan semua, ternyata anak dari istri keduanya laki-laki. Dia walinya. Kalau bapak itu tak ada dan kakek tak ada kan gitu. Tidak ada saudara kandungan. Paham kira-kira? Makanya perlu ditulis tadi ya. Kalau wali yang keempat juga tidak ada, maka pindah kepada anak saudara kandung. Ini memanggil ini apa? Tante. Kunikahkan bapak dengan tanteku, maharnya sekian. Anak abang jadi wali. Anak sendiri tak boleh jadi wali. Anak abang jadi wali boleh. Anak sendiri tak bisa. Nah itu kena menghormati ibu tadi. Kunikahkan engkau dengan ibu kandungku, tak bisa. Ya. Karena nanti jadi masalah. Kalau anak sendiri bisa menikahkan, ibu macam-macam bu, mau nikah tak kunikahkan nanti katanya. Nah, jadi anak abang atau anak adik, anak saudara dari saudara kandung nggak ada juga, maka anak saudara dari saudara satu ayah, wali nomor 6. Jadi ingat saja, wali nomor 4 adalah wali nomor 5 adalah anak dari wali nomor 3. Wali ke-6 anak dari wali yang ke-4. Tidak ada juga. Tak ada juga nih. Ya. Kalau tak ada juga barulah saudara ayah. Ini ayah kan? Ayah punya saudara laki-laki, wali nomor 7, Pak Ete, Pak Wo, yang kandung dengan ayah. Tidak ada juga, rupanya kakek pun istrinya 2. Maka ini wali nomor 8. Ya,
Pak Ete atau Pak Wu yang satu ayah dengan ayah kita. Paham? Kalau saya sering membahasakan tuh, misalnya ini kan, itu tadi anak, saudara kandung ayah, saudara kandung ayah, saudara yang satu ayah dengan ayah. Nah, wali yang nomor 9 anak dari yang nomor 7. Ini kalau orang Medan menyebut saudara sepupu. Dari yang kandung, wali yang ke-10, anak dari yang ke-8. Habis wali. Habislah wali. Dari wali yang jumlahnya 10 macam ini disebut dengan wali nasab. Wali yang punya hubungan nasab. Dari wali yang 10 macam ini, dari wali pertama sampai wali yang ke-8, wali pertama sampai wali yang ke-8 adalah mahram dengan perempuan yang mau nikah. Tapi wali yang ke-9 dan ke-10 bukan mahram. Ya. Wali yang ke-9 dan wali yang ke-10 itu bukan mahram. Maka wali yang ke-9 dan ke-10 ini dia bisa menikahkan ini, dia juga bisa menikahinya. Dia bisa menikahkan, dia bisa menikahi. Nah, yang ke-9 dan ke-10. Ya. Wali pertama sampai 8 ini mahram. 9 dan 10 ajnabi. Ajnabi itu lawan mahram. Kalau diterjemahkan artinya asing. Laki-laki ajnabi ada di rumah saya, berarti laki-laki yang tidak mahram dengan anak perempuan saya. Ya? Paman masuk kan? Paman wali. 78 kan paman. Nih. Ini kan ayah. Ini saudara kandung ayah. Kan paman kan? Ini ayah, ini saudara ayah, satu ayah dengan ayah. Ya, anaknya sepupu. Kapan wali itu bertukar nomor dari 1 ke 2, 3 ke 4? Apabila meninggal dunia. Meninggal dunia ayah, pindah ke ayahnya ayah. Ayah nggak ada, baru pindah kepada saudara laki-laki. Terjadi, hampir terjadi beberapa tahun yang lalu di Kecamatan Mandau. Mau nikah, kebetulan petugas nikah, mohon maaf, orang kuah atau pegawainya itu bukan wali. Ya, mereka bukan wali, tapi pencatat nikah. Dia tidak wali. Saya tanya ada ibu-ibu, Bu, ibu waktu nikah dulu siapa menikahkan? Pak Kuah. Nah, berarti anak Kuah ibu dulu. Bisa Kuah menikahkan kan? Kuah, pegawai Kuah itu bukan wali, tapi pencatat nikah. Tetapi dia bisa bertindak sebagai wakil wali. Karena biasanya orang tua kadang-kadang kan mewakilkan, maka dia wakil wali. Nanti kita lihat dalam ijab kabulnya berbeda. Jadi seorang perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal, kakeknya nggak ada.
Ini dulu udah puluhan tahun yang lalu ya, mungkin lebih 10 tahun. Makanya kalau sekarang petugas nikah yang paling teliti wali ini KUA yang sekarang nih. Begitu kita mendaftar nikah, berkas sudah diterima, nanti ada namanya lagi pemeriksaan berkas. Kenapa? Karena beliau tidak ingin terjadi ternyata salah wali. Di hari nikah nih kejadian. Kata petugas, siapa walinya? Sesuai dengan catatan mana orangnya nih? Saya, Pak. Hubungan bapak dengan perempuan yang akan nikah nih bagaimana? Saya Pak ET-nya. Kata bapak yang jadi wali nih. Kata petugas, ini anak perempuan kita yang mau nikah, ayah dan kakeknya sudah meninggal. Bapak adalah Pak ET-nya. Sekarang apakah anak kita ini punya saudara laki-laki kandung? Abangnya ada? Tak ada, Pak. Adiknya laki-laki ada? Ada. Tapi masih SMA. Mana orangnya? Ada di belakang, panggil. Datang dia. Kamu wali, bapak mohon maaf, minggir dulu Pak. Saudaranya yang wali, bukan saudara ayah. Saudara kandung si perempuan lebih utama dibandingkan saudara kandung ayahnya. Jadi Pak ET, Pak U atau paman memang wali, tapi namanya wali ab'ad, wali yang jauh. Wali masih jauh, dia wali tapi wali jauh. Beberapa tahun yang lalu, dekat dengan kita tinggal di daerah Masjid Jami, anak perempuan mau nikah, ayahnya juga sudah meninggal, kakeknya juga nggak ada. Dia banyak punya saudara laki-laki. Lalu waktu mau nikah, kelang 4 hari lagi kalau tidak salah, keluarga musyawarah menentukan siapa wali. Tak perlu dimusyawarahkan, walinya sudah ada, jelas. Ya musyawarah dia. Akhirnya ditetapkan walinya adalah adik ayahnya. Segan kita, dia dosen di salah satu perguruan tinggi terkenal. Dia ajalah walinya. Tetangganya besoknya menjumpai saya, bertanya. Saya sampaikan, itu keliru. Tolong sampaikan, yang jadi wali itu adalah saudara kandung dari perempuan yang mau nikah, bukan saudara kandung ayahnya. Kalau saudara kandung ayah yang mau nikahkan, sementara saudara kandung dia masih ada, maka pernikahannya batal. Akhirnya disampaikan. Kalaupun tidak saya sampaikan, nanti mentoknya di KUA. Nah, KUA akan tanya, ini bapak ini siapa? Jadi kalau bisa kita tuh hafal wali. Ayah, ayahnya ayah, saudara laki-laki, saudara kandung. Ya, saudara satu ayah. Anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara satu ayah. Saudara kandung ayah, saudara yang satu ayah dengan ayah, anak laki-laki dari saudara kandung ayah, anak laki-laki dari saudara yang satu ayah dengan ayah. Ya, kalau dengan bahasa kan susah kan? Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang satu ayah dengan ayah. Apa kata Pak Ustadz, kata orang? Nah, maka ditulis, paham dia. Paham Bu? Ya. Syarat wali. Syarat wali pertama, dia satu agama dengan yang diwalikan. Antara wali dengan yang diwalikan satu akidah. Kalau berbeda akidah, putus perwalian. Walaupun itu bapaknya. Yang kedua, wali haruslah baligh. Apa baligh? Dewasa. Ini kasus pernah kejadian di salah satu kantor KUA. Jadi mohon maaf, seorang perempuan mau nikah, yang membawa dia mendaftar nikah itu kebetulan Pak ET-nya. Baru jelaskan, ini Pak KUA, ayahnya nih abang saya,
kakek udah nggak ada, nanti saya walinya nikah. Kata Pak Kua, ini anak perempuan ini punya abang kandung? Nggak ada. Adiknya ada, adik kandung? Ada Pak, tapi masih SMP, kelas 2 SMP. Belum balik dia Pak, kata Pak Eteknya. Dari mana Bapak tahu dia belum balik? Coba besok suruh dia ke kantor Kua. Berhadapan dengan Pak Kua 4 mata, bicara dulu raun, baru kata Pak Kua, mohon maaf nak, kamu sudah pernah mimpi basah? Senyum dia. Ah Pak Kua ada aja pertanyaannya. Enggak, ini pertanyaan betul nih. Sudah pernah mimpi basah? Mimpi berhubungan badan, ya basah. Sudah Pak. Kapan? Sekian bulan yang lalu. Berarti kamu sudah balik, kamu sudah dewasa. Nanti kamu yang menikahkan kakakmu. Sampaikan dengan Pak Eteknya, dia sudah dewasa. Dia yang jadi wali. Kata Pak Kua, nanti di hari nikah kakakmu, kamu yang jadi wali. Saya nggak pandai Pak. Makanya kamu saya panggil supaya saya ajari dulu. Dan di hari nikah kakakmu nanti jangan kamu pergi kemana-mana. Kata Pak Kua, saya khawatir pula nanti takut dia pergi pula, dia tak mancing kan itu. Rupanya di hari nikah itu pede dia, udah pakaian seragam menunggu Pak Kua datang kan gitu. Wah, merasa dia dihargai karena memang dia walinya. Aku nikahkan engkau dengan kakak kandungku. Kan itu dia. Allahu a'lam. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjut? Ya. Mempelai laki-laki tidak di tempat. Yang mempelai nanti diwakilkan sama orang tuanya. Ini ulama berbeda pendapat. Tapi memang ada yang membolehkan, hanya akadnya betul-betul jelas. Jangan sampai nanti ayahnya diterimanya untuk dia pula. Berarti jangan aku terima nikah si Polan sebagai mewakili dari anak kandungku, kan gitu deh. Nah, kan itu agak bermasalah dari sedikit kan? Nah, agak bermasalah. Maka keadaan dia tidak datang itu kenapa? Ya, kalau lebih bagus kalau kasus seperti itu ditunda saja pernikahannya. Ditunda supaya lebih jelas nanti dia. Ya. Video call sampai hari ini belum ada fatwa Majelis Ulama. Tapi kalau melalui telepon jelas memang tak boleh. Tentang video call ini kan kontemporer. Nah, belum ada fatwa keluar. Saya sudah tanya kemarin, belum ada ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama apakah boleh atau tidak. Tapi kalau kita lihat sepertinya boleh, tapi kita tidak berani mengatakan boleh. Tapi kalau telepon memang tidak boleh. Ya, kenapa? Karena ada syarat saksi nanti yang tidak terpenuhi. Kemudian makanya perlu nih fatwa, karena persoalannya sudah terjadi pernikahan itu beda majelis. Apakah boleh antara pengucap ijab dan pengucap kabul itu berbeda majelis? Itu tentu nanti dibahas lagi persoalannya. Jadi saya sendiri tak berani buru-buru mengatakan boleh dan tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Alasan utama boleh dikatakan wali itu yang Ustaz jelaskan tadi kan alasannya kan meninggal dunia saja. Ya. Kalau seandainya tidak meninggal dunia atau dalam keadaan cepat tahu, maka boleh ditukar Pak. Boleh. Ya diwakilkan. Kalau diwakilkan beda dengan diganti. Ya. Kalau diwakilkan boleh. Diwakilkan boleh. Ya. Walinya tak bisa datang. Diwakilkannya kepada petugas. Nah, sekarang ada peraturan baru. Misalnya kita tinggal di Duri.
anak kita perempuan tinggal di Sulawesi. Di hari nikahnya sudah bisa dipastikan kita tak bisa datang. Maka kita sebagai ayahnya wali, membuat surat taukil wali namanya. Kemana? Ke kantor KUA tempat kita tinggal di Duri. Kita sampaikan, saya mau menikahkan anak tapi tak bisa pulang, anak saya di Sulawesi, tolong buat surat taukil wali. Maka nanti dibuat oleh Pak KUA dan diikrarkan, dibaca nanti di depan kita di hadapan saksi 2 orang bahwa saya mewakilkan kepada petugas nikah yang ada di kecamatan ini. Setuju kata? Setuju. Kita tanda tangani surat itu, kemudian dilayangkan ke kantor KUA tempat anak kita menikah. Maka petugas nikah itu mewakili berdasarkan surat tadi. Dia baca nanti, ini ayahnya sudah mewakilkan pernikahan kepada petugas nikah yang ada di daerah kita. Nah, sayalah petugasnya misalnya. Itu namanya taukil. Bahkan kita kadang-kadang ada pun di situ kan sering juga mewakilkan. Apalagi ditanya oleh petugas, Bapak berwakil Pak? Oh langsung iyalah katanya gitu. Nah, berwakil kan? Nah, boleh, berwakil boleh. Tapi kalau bicara mana yang lebih utama tidak berwakil. Langsung adalah lebih utama ketimbang diwakilkan, walaupun diwakilkan itu boleh. Sah diwakilkan. Jangankan kepada petugas, kepada Pak Ustadz Ahmad Sehat pun boleh. Ya, kalau mewakilkan kepada siapapun boleh mewakilkan. Ya. Iya, wali aslinya ada di situ kan diwakilkannya dengan berbagai macam alasan kan, alasan grogi kan, alasan macam lah, boleh diwakilkan boleh. Tapi kalau mana yang lebih utama, yang utama tidak diwakilkan. Silakan Pak. Yang dimaksud wali hakim itu apa Ustaz? Nah, wali hakim adalah wali yang tidak punya hubungan secara nasab dengan perempuan yang mau nikah. Tadi namanya wali nasab yang 10 macam tadi. Yang ke-11 ya. Yang ke-11 ada wali. Namanya wali hakim. Wasultan waliyun man la waliyalah. Wali hakim adalah wali yang tak punya hubungan secara nasab dengan perempuan yang mau nikah. Tak ada hubungan nasabnya. Tetapi dia adalah hakim. Dalam hadis disebutkan itu sultan. Sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Siapa sultan? Pemimpin. Berarti yang wali hakim itu hukum asalnya presiden. Tapi tak mungkin pula presiden mengurusi nikah. Maka kemudian diaturlah dalam undang-undang perkawinan bahwa wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama atau KUA dan hakim yang ada di pengadilan agama. Hanya itu yang boleh bertindak sebagai wali hakim. Di Duri saya dengar ada hakim ilegal. Untuk berwali kepada hakim pun ada syarat. Tidak serta-merta, oh wali hakim sajalah, tak serta-merta. Ada syarat dulu. Cukup apa enggak syaratnya untuk berwali kepada hakim? Ada sebab kenapa berwali kepada hakim. Kalau tidak ada sebab tak boleh. Olah payah-payah ngurus urusan ini, wali hakim aja. Di sana bisa tuh nikahkan katanya wali hakim. Karena saya pernah juga Pak didatangi orang minta nikahkan. Kata orang bisa Pak Ustadz katanya. Ini gara-gara kata orang ini bahayanya kan. Kalau kita mau kan gampang nih. Boleh. Tapi sekian kan itu. Nah ini masalah dia.
Karena siapa yang boleh saya nikahkan? Anak saya, cucu saya kan, saudara saya, anak saudara saya kan, itu yang boleh saya nikahkan. Tante saya boleh saya nikahkan, bibi saya kan. Ini orang yang tak ada hubungan apa-apa dengan saya, tahu-tahu datang minta nikahkan. Dari mana itu bisa? Nah, inilah perlu kita memahami tadi. Wallahu a'lam. Ya. Kalau yang dinikahkan ini secara biologis memang ayahnya ada, tetapi secara agama dia tidak menyangkut dengan siapa yang berhak menikahkan yang perempuan ini, atau siapa yang harusnya meminta wali hakim kalau wali hakim yang menikahkan. Maksud Bapak nih anak di luar nikah? Anak dari hasil hubungan belum menikah, dia bernasab kepada ibu, tidak bernasab kepada ibu dan bapak. Berarti anak itu statusnya anak ibu. Kalau dia anak ibu, berarti tidak punya wali, karena ibunya tak bisa jadi wali. Siapa walinya? Hakim. Makanya mohon maaf, tatkala 20 tahun yang lalu kita tahu kasus terjadi pada tetangga kita, maka pada saat sekarang dia mau nikah, kita punya kewajiban hukum untuk menjelaskannya. Kenapa? Karena tahu. Makanya dalam Islam itu jangan mau tahu urusan orang, apalagi aib. Tatkala kita tahu, maka kita punya kewajiban nanti. Oh, seminggu lagi dia menikah. Dulu kita tahu nih persoalannya, ya. Sementara aib orang tak boleh kita buka, maka kita punya kewajiban menjelaskan. Bukan kepada dia kita menjelaskannya, tapi kita datang ke kantor KUA. Pak, tetangga saya mau nikah seminggu lagi, tapi bermasalah Pak. Kenapa? Masalah gini. Saya tahu betul Pak. Maka KUA akan mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena demi sahnya pernikahan dia. Jelas itu. Walinya hakim, dia termasuk perempuan yang tidak punya wali. Wallahu a'lam. Itu kan yang tercatat di Depak. Ya. Nikah siri itu Mas. Nikah siri. Yang nikah siri itu apa? Menurut Bapak? Enggak tahu. Hah? Kata orang. Ya, makanya saya tanya, yang dimaksud nikah siri menurut pemahaman Bapak itu apa? Oh, nikah siri itu Pak Ustadz yang enggak terdaftar di kantor KUA, enggak ada suratnya secara resmi. Di zaman Nabi nikah siri apa enggak? Nikah siri semua kan? Nah, makanya yang dimaksud dengan siri, pertanyaan itu yang mana? Kalau nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak tercatat di pemerintahan melalui Departemen Agama, tapi cukup syarat dan rukunnya, maka pernikahan itu sah. Nah, ya. Tapi walaupun demikian, saya menyarankan jangan melakukan. Nah, jangan salah, nanti salah paham pula. Kata Pak Ustadz boleh enggak Pak? Jangan. Saya menyarankan jangan. Kenapa? Kasihan nanti. Secara negara pernikahannya tidak diakui. Kan sulit nanti. Ya sulit secara hukum dia membuktikan kan payah. Kenapa? Karena kalau ada persoalan hukum ini harus ada fakta dan data. Meninggal suaminya kaya kan seharusnya mewarisi dia nih secara hukum, tapi bisa ditolak kenapa? Tak punya bukti. Itu masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri, di samping tidak terdaftar di kantor KUA,
dan tidak cukup pula syarat dan rukunnya, maka jelas pernikahan itu batal. Jadi yang mana yang Bapak maksud tadi, nikah siri yang mana? Ya, kalau sekedar tidak tercatat, lihat cukup apa enggak syarat rukunnya dulu. Makanya kita nggak bisa mau nikah siri, nggak sah, nggak bisa langsung. Teliti dulu, cukup apa enggak syarat rukunnya. Ini nikah sirinya Pak Ustadz, maka dia nggak berhak. Sekarang nikah siri itu sah apa enggak nikahnya? Lihat dulu bagaimana dulu akadnya, siapa yang menikahkannya. Nah, ternyata walinya, maka sah. Ya, nah, kalau cukup syarat rukun, mohon maaf, jangankan nikah siri, nikah di kantor kua Pak bisa tidak sah jika tak cukup syarat dan rukunnya. Kejadian beberapa tahun yang lalu, tapi bukan di daerah kita. Tapi jelas nikah ini memang legal di kantor kua. Seorang perempuan, ayahnya sudah meninggal, maka yang jadi walinya kan kakeknya. Kata Pak Kua, bapak siapa? Saya kakeknya. Oh berarti bapak walinya. Iya, silakan langsung nikahkan cucu bapak. Dinikahkan. Setelah nikah besoknya heboh. Kenapa heboh? Ternyata si bapak yang mengatakan saya kakeknya tadi bukanlah ayah dari ayah si perempuan, tapi ayah dari ibu si perempuan. Kakek sebelah ibu tidak bisa jadi wali. Yang jadi wali kakek sebelah ayah. Jadi semua wali itu dari pihak ayah. Tidak ada wali dari pihak ibu. Nah, ini kejadian Pak. Kejadian di salah satu kantor gua. Pernah kejadian, tapi udah lama. Di satu daerah, bukan di daerah kita. Nah, saya kebetulan makanya tahu keluarganya itu langsung yang cerita dengan saya. Bagaimana nih? Tapi sudah diselesaikan memang. Heboh. Setelah selesai baru heboh. Nah, wallahu a'lam. Habis waktu ya. Paham kira-kira Pak ya? Wali nasab. Nah, nanti baru kita sambung lagi pembahasan tentang wali hakim. Baru diijab kabul. Jadi nikah siri walaupun sah kalau cukup syarat dan rukun, tapi sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena tidak diakui oleh negara. Ada kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan dokumen-dokumen negara nanti. Kasihan, bisa anak jadi korban dan lain sebagainya. Wallahu alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.